Perkenalkan, nama saya Melisa Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi akuntan. Adapun pengertian dari akuntan itu sendiri adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Memiliki profesi sebagai akuntan bisa disejajarkan dengan profesi sebagai ahli hukum, insinyur, notaris, dan sebagainya. Karena tugas dasar dari seorang akuntan adalah untuk mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Lalu, di sini ada keahlian yang dimiliki oleh akuntan. Yang pertama ada akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor ataupun kreditur serta pihak internal atau manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena data historis yang disajikan dalam pencatatannya akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Lalu yang kedua ada pengauditan, di mana audit adalah pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Audit juga berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pembukuan dan tata kelola perusahaan terhindar dari kesalahan penyajian atau penipuan ataupun biasa disebut dengan fraud. Audit berfungsi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi atau perusahaan. Orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor. Arti audit sendiri bisa dilakukan dua pihak, yakni oleh audit internal perusahaan yang dilakukan oleh karyawan bagian pemeriksaan atau kepala departemen tertentu. Audit ini disebut dengan audit internal. Lalu yang kedua itu ada audit eksternal, di mana audit eksternal proses yang dilakukan oleh pihak luar, yakni auditor independen. Saat ini, arti audit juga sudah sangat meluas, tidak hanya memeriksa, namun juga melakukan investigasi. Ini karena fungsi audit adalah pencegahan atas tindakan fraud. Namun, pada kenyataannya, audit juga tak hanya mencakup pemeriksaan pembukuan dan laporan keuangan, namun juga bisa mencakup audit atas operasional, audit perencanaan strategi, dan audit atas sistem IT. Adapun tahapan dalam audit, yang pertama itu ada penunjukan auditor, dan selanjutnya jika auditor adalah eksternal, maka biasanya ditunjuk oleh pemegang saham. Perencanaan audit yang mencakup rincian tenggat waktu dan departemen yang akan diaudit. Proses audit yakni saat auditor melakukan pengumpulan informasi dan pemeriksaan. Temuan auditor dituangkan dalam laporan yang disusun secara sistematis, melaporkan hasil audit yang terdokumentasi dalam laporan auditor. Yang ketiga ada sistem akuntansi, di mana sistem akuntansi artinya adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Seperti yang telah banyak orang ketahui, sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi.
Yang keempat ada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah perusahaan. Keuangan adalah jantung dari perusahaan. Uang yang keluar dan masuk ke perusahaan itu harus jelas sehingga perusahaan dengan mudah untuk mengetahui berapa omsetnya. Nah, disinilah diperlukan yang namanya akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini digunakan dalam menyajikan laporan kondisi terbaru perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada teori akuntansi, di mana teori akuntansi ini merupakan sekumpulan asumsi, kerangka kerja, dan metodologi yang dilakukan dalam studi dan penerapan prinsip laporan keuangan. Studi tentang teori akuntansi melibatkan penelaahan atas dasar-dasar historis praktik akuntansi, serta cara di mana praktik akuntansi diubah dan ditambahkan ke kerangka peraturan yang mengatur laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Semua teori akuntansi terikat oleh kerangka konseptual akuntansi. Kerangka kerja ini disediakan oleh Financial Accounting Standard Board, sebuah entitas independen yang bekerja untuk menguraikan dan menetapkan tujuan utama pelaporan keuangan oleh bisnis, baik publik maupun swasta. Selanjutnya, teori akuntansi dapat dianggap sebagai alasan logis yang membantu mengevaluasi dan memandu praktik akuntansi. Teori akuntansi seiring dengan berkembangnya standar regulasi juga membantu mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi baru. Selanjutnya yang terakhir ada perpajakan, di mana ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam dari profesi akuntan, di mana yang pertama ada akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah seorang akuntan yang mengabdikan diri atau bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh akuntan perusahaan antara lain adalah menyusun anggaran perusahaan, menyusun laporan akuntansi tertuju untuk pihak di luar perusahaan, menyusun sistem akuntansi, dan mengurus permasalahan pajak. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik merupakan seseorang akuntan yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam lingkup publik dan sedang memerlukan jasa akuntan. Beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh akuntan publik antara lain adalah memeriksa laporan keuangan, menyusun sistem akuntansi, dan jasa lainnya serta secara independen. Selanjutnya ada akuntan pemerintah, di mana akuntan pemerintah adalah seorang akuntan yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Biasanya akuntan pemerintah bekerja untuk memeriksa dan mengawasi aliran keuangan negara dan membuat rancangan sistem akuntansi tertuju untuk pemerintah. Dan terakhir ada akuntan pendidik, di mana akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga bidang pendidikan. Beberapa tugas yang harus dilaksanakan akuntan pendidik antara lain adalah membuat dan merancang kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang ilmu akuntansi. Adapun contoh-contoh perusahaan yang bergerak di bidang akuntan, yang pertama itu ada Deloitte, di mana layanan yang diberikan Deloitte adalah
jasa audit dan asuransi, konsultasi, laporan keuangan, hukum, laporan resiko, serta pajak. Deloitte memiliki pegawai yang mencapai lebih dari 312.000 orang dan kantor yang tersebar di 150 negara. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 kantor Deloitte yang berada di Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya ada PwC atau PricewaterhouseCoopers, di mana PwC tersebar di 155 negara dengan lebih dari 284.000 pegawai. PwC memberikan layanan asuransi pajak dan advisory. PwC telah memberikan layanan kepada 84 perusahaan Global Fortune 500 dan lebih dari 100.000 bisnis wirausaha dan swasta. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu KPMG atau Clinfoot Pitt Marwick Jordeler, di mana KPMG merupakan hasil merger dari Clinfoot Jordeler atau KMG dan Pitt Marwick pada tahun 1987. KPMG memberikan layanan asuransi dan audit, pajak, konsultasi di semua industri. KPMG beroperasi di 146 negara dengan total 227.000 pegawai. Lalu, bagaimanakah minat mahasiswa terhadap profesi akuntan? Minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik dan akuntan pemerintah masih sangat rendah. Kebanyakan mahasiswa lebih tertarik untuk menjadi akuntan perusahaan di sektor swasta. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Mardiasmo dalam peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Menurutnya, dengan kondisi seperti itu harus ada kesiapan literasi terhadap keuangan negara bagi mahasiswa. Peminat akuntansi di bidang tata kelola keuangan negara yang masih sangat sedikit begitu disayangkan, sebab menurut Mardiasmo itu adalah pintu masuk bidang keuangan negara. Kehadiran Perpustakaan Riset BPK dinilai sebagai langkah yang bagus untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap akuntansi di bidang keuangan negara. Keberadaannya memang memiliki tujuan untuk mendukung literasi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Lalu, apakah yang menjadi keunggulan jangka panjang dari profesi akuntan? Profesi akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi setiap negara. Peran penting profesi akuntan ini tidak lain karena profesi akuntan mampu melakukan pengukuran dan pelaporan sistem informasi yang terkait dengan aspek ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Kini, di era Big Data, software akuntansi telah mampu melakukan beragam tugas rumit yang di masa lalu hanya bisa dilakukan oleh profesi akuntan. Tetapi, baik di masa lalu maupun di era Big Data, profesi akuntan akan tetap memegang peran penting dalam sistem informasi pengukuran dan pelaporan yang terdiri dari akuntansi bisnis, akuntansi pemerintah, akuntansi sosial, audit, dan perpajakan, karena sesungguhnya profesi akuntan muncul sebagai tindak lanjut keinginan manusia untuk menggunakan sumber daya yang langka secara bijaksana, mengumpulkan kekayaan dan menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi dalam persaingan ekonomi yang kompetitif. Untuk presentase hari ini saya ucapkan sekian dan terima kasih banyak.